Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Dial 100. Film ini berkisah tentang Nikhil Sood yang sedang bertugas di pusat panggilan darurat polisi Mumbai. Lalu ia menerima telepon misterius dari seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya. Penasaran bagaimana cerita lengkap dari film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Nikhil Sood adalah petugas polisi senior yang bekerja dengan tekun. Di suatu malam, saat sedang bekerja, istri Nikhil yang bernama Prerna menelepon untuk mengingatkannya bahwa menurutnya putra mereka Dhruv kemungkinan kembali ke kebiasaan lamanya, yaitu menjadi pengedar bubuk haram. Prerna meminta agar Nikhil segera menghubungi putranya. Tidak berselang lama, ia mendapat panggilan di nomor saluran bantuan darurat. Panggilan itu dari seorang wanita yang mengancam akan bundir. Wanita itu sedang mengendarai mobil. Nikhil mengatakan dia membutuhkan informasinya untuk membantu wanita itu. Tetapi wanita tersebut menolak. Ia mengatakan bahwa dia akan mati. Wanita itu juga berkata bahwa ia telah kehilangan putranya Amar yang sangat ia sayangi dalam kecelakaan 1 tahun yang lalu. Kemudian wanita itu kembali berkata, mungkin dia tidak harus melakukan bundir, melainkan ia harus membunuh orang yang telah menyebabkan ia kehilangan putranya. Panggilan telepon tiba-tiba terputus. Nikhil menghubungi putranya Dhruv. Dia menanyakan kenapa Dhruv bertengkar dengan ibunya. Kemudian Dhruv menjawab bahwa ibunya melarang ia berkumpul bersama teman-temannya. Bahkan ibunya sudah menamparnya. Dhruv merasa marah lalu keluar rumah. Nikhil mengatakan kekhawatirannya kepada sang putra. Ia tidak ingin kasus tahun lalu kembali terulang. Kali ini Dhruv meyakinkan ayahnya bahwa ia tidak akan mengulang kesalahan yang pernah ia lakukan. Salah seorang rekan polisi Nikhil bertanya, bagaimana bisa wanita yang menelpon tadi mengetahui nama Nikhil? Padahal tidak pernah ada yang mengenal identitas polisi yang bertugas. Itulah kenapa panggilan tadi diberikan kepada Nikhil. Nikhil dan yang lainnya juga merasa heran bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Prerna menghubungi Nikhil kembali. Ia menanyakan apakah ia sudah berbicara dengan Dhruv. Nikhil mengatakan bahwa Dhruv akan sampai di rumah 30 menit lagi dan ia berharap istrinya tidak bertengkar lagi dengan putra mereka. Polisi wanita berkata bahwa wanita tadi menelpon lagi. Nikhil bertanya bagaimana wanita itu bisa mengetahui namanya sebelum ia memberitahunya. Wanita itu terdengar sangat marah lalu berkata bahwa ia telah membeli 2 buah senjata. Kemudian sinyal tiba-tiba terputus. Nikhil kembali menghubungi putranya untuk segera pulang. Ia sangat marah karena Dhruv belum juga pulang ke rumah. Seorang wanita menemui Prerna. Ia mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu karena Dhruv dan putranya berteman. Prerna mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Ia mengatakan takut dengan Rocky, si dogi peliharaannya. Lalu Prerna mengikat dogi peliharaannya. Prerna bertanya apa yang ingin disampaikan wanita itu. Namun ia mulai bertingkah aneh. Prerna yang ketakutan berusaha untuk pergi, namun wanita itu mengeluarkan pistol dari tasnya. Bahkan ia melukai Rocky. Seorang tetangga Nikhil yang bernama Dadkarni menghubunginya. Ia bertanya apa yang terjadi di rumah Nikhil, karena ia mendengar suara Rocky yang merintih kesakitan. Ia juga melihat pintu rumah terbuka, namun tidak terlihat keberadaan Prerna di rumah. Prerna kembali menghubungi Nikhil. Ia berkata bahwa putranya telah kembali menjual bubuk haram. Itu ia ketahui karena Dhruv mendapat telepon dari seorang yang bernama Mustak. Nikhil juga baru mengetahui bahwa wanita yang tadi menghubunginya saat ini sedang bersama istrinya, Prerna.
Nikhil mendapatkan informasi mengenai identitas wanita itu yang ternyata bernama Sima Pallav, ibu dari Amar Pallav yang terbunuh dalam kecelakaan tabrak lari Yash Mehra, putra dari Gautam Mehra, salah satu orang terkaya di India. Pada saat itu Yash mengemudi setelah mengkonsumsi bubuk haram pemberian Dhruv. Kasus ini ditutup karena tekanan dari tokoh-tokoh kota. Dhruv punya andil dalam kematian Amar. Motif yang dilakukan Sima adalah melakukan balas dendam atas kematian putranya. Sima juga mengetahui bahwa pada saat itu Dhruv sedang melakukan pesta dan ia juga sedang memasok bubuk haram kepada Yash. Nikhil meminta Sima tidak menyakiti Prerna dan berjanji akan mengurus Dhruv. Namun Sima tidak akan melepaskan Prerna. Ia akan menggunakan Prerna untuk membalaskan dendam kepada Dhruv. Sima meminta Nikhil menghubungi Dhruv, kemudian membawa Yash ke suatu tempat yang telah ia tentukan. Sima juga meminta agar Nikhil tidak keluar dari ruangan kerjanya, dan jika Nikhil meminta polisi lain mengikutinya, maka ia akan menyakiti Prerna. Nikhil memberitahu Dhruv semua yang telah terjadi. Dhruv menyesal karena dirinya, ibunya sampai diculik. Namun penyesalan Dhruv sudah terlambat. Ia harus segera membawa Yash ke tempat yang telah ditentukan oleh Sima. Sedangkan di kantornya, Nikhil berusaha untuk terlihat tenang agar tidak dicurigai oleh rekan-rekannya. Server internet di kantor Nikhil terputus. Seorang teknisi mengatakan bahwa ia tidak bisa memperbaikinya dalam waktu yang singkat. Nikhil ingin melihat CCTV di basement di klub Tandav. Teknisi tersebut mengatakan bahwa ia bisa membantu Nikhil meretas CCTV itu melalui laptop pribadinya. Sedangkan di tempat lain, Dhruv berusaha mengecoh temannya agar ia bisa mengantarkan sendiri barang haram itu ke tangan Yash Mehra, agar ia bisa membawa Yash bertemu dengan Sima. Mobil Sima sampai di basement klub Tandav, tempat yang ia rencanakan untuk bertemu Dhruv dan Yash. Sima menghubungi Nikhil, menanyakan keberadaan Dhruv. Nikhil meminta Sima agar tidak menyakiti istri dan anaknya. Sima berkata, dulu dia dan suaminya juga pernah memohon kepada polisi dan media agar mengusut kasus kematian putranya. Namun polisi bungkam dan media juga telah dibayar oleh keluarga Yash. Sima akan merencanakan sesuatu dan dia ingin Nikhil juga melihatnya nanti. Nikhil mendapatkan kabar dari rekannya bahwa Sima melakukan panggilan kedua nomor yang lokasinya sama persis di ruangan tempat kerja Nikhil. Itu artinya selain menghubungi Nikhil, Sima juga menghubungi orang lain berkali-kali di lokasi yang sama dengannya. Nikhil mulai mencari siapa orang tersebut. Ternyata ada yang sengaja memutuskan kabel jaringan di kantornya. Dan orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Sima. Tanpa diduga, orang itu adalah suami Sima yang bernama Chandrakan Pallav, yang tidak lain adalah seorang pelayan yang bekerja mengantarkan makanan di kantor Nikhil. Chandrakan yang mengetahui identitasnya telah terbongkar, lalu mengarahkan pistol ke arah Nikhil. Ia mengatakan bahwa dialah yang telah memutuskan kabel jaringan internet di kantor Nikhil. Ia melakukan itu untuk melakukan balas dendam atas kematian putranya. Di saat mereka meminta keadilan kepada polisi, namun tidak ada yang memperdulikan laporan mereka. Di saat Chandrakan lengah, Nikhil berusaha merebut senjatanya. Tanpa sengaja, senjata itu malah mengenai Chandrakan hingga lelaki itu tewas. Kejadian itu diketahui oleh rekan-rekannya. Dengan tergagap, Nikhil menjelaskan kepada polisi yang lain bahwa istri dan putranya dalam bahaya dan ia harus segera sampai ke basement Tandav. Dhruv berhasil membawa Yash kepada Sima. Di saat bersamaan, Nikhil juga sampai. Nikhil membujuk Sima agar tidak menembak Dhruv, Yash ataupun Prerna. Namun Sima tetap melakukan balas dendamnya dengan menembak Yash dan Dhruv, sementara Nikhil menembak Sima. Yash akhirnya selamat, tapi Dhruv sudah mati. Pada akhirnya, orang tua Yash juga terlihat menawarkan uang kepada Nikhil untuk menutup kasus tersebut. Nikhil kembali ke ruangan kendalinya untuk melaporkan seluruh kasus dan meminta media mempublikasikannya. Nikhil tidak terima dengan iming-iming uang dari keluarga Yash. Film pun berakhir.